Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Inggris dengan materi Telling the Time bersama saya, Bapak Rionaldi Sitepu. Mari kalian simak ya dengan baik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis, membandingkan, menyusun, dan menampilkan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang digunakan untuk menyebutkan waktu dalam bentuk angka secara lisan dan tulis dalam bahasa Inggris, dalam interaksi dengan guru dan teman secara alami di dalam dan di luar kelas. Langkah-langkah pembelajaran yaitu dengan menggunakan scientific approach. Yang pertama adalah siswa akan mengamati gambar atau materi yang ditayangkan oleh guru. Yang kedua, siswa akan bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi atau gambar yang telah diamati. Yang ketiga, siswa akan mengumpulkan data dengan berdiskusi bersama temannya. Yang keempat, siswa secara berpasangan membuat percakapan kelompok terkait waktu dalam bentuk angka. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Siswa secara berpasangan mendemonstrasikan hasil diskusi tentang teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan terkait waktu dalam bentuk angka serta responnya. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar jam. Nah, ketika kalian melihat gambar ini, ada 3 jarum jam yang terlihat pada gambar ini. Yang pertama adalah short hand or clock hand. Ini adalah jarum pendek yang menyatakan jam. Kemudian yang kedua ada long hand or minute hand, jarum panjang. Ini adalah untuk menyatakan menit. Yang ketiga ada second hand, jarum detik. Ya, pastinya dia menyatakan detik. Berikut ini kosakata atau vocabularies yang harus kamu kuasai sebelum kamu belajar mengenai telling the time in English. Yang pertama yang sudah saya jelaskan, shorthand atau clock hand yang artinya jarum pendek. Kemudian longhand atau minute hand yang artinya jarum panjang. Second hand artinya jarum detik. Past artinya lebih. To artinya kurang. A quarter artinya 15 menit. A half artinya setengah jam atau 30 menit. A clock digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat ke angka 12 contohnya. Istilah lain yang harus kamu pahami dalam mempelajari telling the time. Yang pertama adalah in the morning, menunjukkan waktu di pagi hari. Yang kedua, in the afternoon, menunjukkan waktu di siang hari. In the evening, menunjukkan waktu pada malam hari. In the night juga bisa menunjukkan pada malam hari. Dan istilah yang sering kita lihat yaitu AM, kepanjangan dari ante meridian, yaitu mempunyai rentang waktu dari pukul 12 malam sampai pukul 12 siang. Kemudian PM, post meridian, yaitu antara pukul 12 siang sampai pukul 12 malam. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Nah, di sini kita akan menggunakan istilah-istilah dalam menyatakan jam.
Istilah ini biasanya digunakan dalam British style, yaitu ada istilah to, yaitu kurang, ada istilah pas, lewat. Kemudian kalau dia lewat 15 menit, ada istilah quarter. Kalau dia 30 menit, half. Kalau tepat pukul, yaitu kita menggunakan o'clock. Nah, ketika dia di atas pukul 12, maka kita menggunakan istilah pas. Sementara itu, jika dia di bawah pukul 12, maka kita menggunakan istilah to, yaitu kurang. Oke, kita sekarang masuk kepada materi bagaimana kamu nanti menyatakan jam dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, ada dua style untuk menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Yaitu yang pertama yang akan kita pelajari adalah American style. Nah, ini gampang untuk dipahami karena langsung menyebutkan angka, yaitu dimulai dari jam, kemudian diikuti oleh menit. Contohnya, pukul 3 lewat 30 menit, itu dapat kita nyatakan atau kita ucapkan 3:30, jam 3:30, atau artinya pukul setengah 4. Kemudian contoh yang kedua, yaitu pukul 6:45, dapat kita ucapkan 6:45 atau jam 6:45. Kemudian penggunaan istilah o'clock. O'clock di sini digunakan untuk tepat pukul, artinya jam yang tepat. Contohnya pukul 7:00 kita ucapkan, kita nyatakan it's 7 o'clock. Pukul 12 pas, kita nyatakan dengan it's 12 o'clock. Nah, style yang kedua untuk menyatakan jam yaitu dengan cara British style. Nah, ini kita akan menggunakan istilah yang sudah saya ajarkan tadi, yaitu ada istilah pas, lewat, dan istilah to untuk kurang. Nah, ini dimulai dari menit, tambah, diikuti oleh pas, kemudian diikuti oleh jam. Pas digunakan untuk jam yang lebih. Contoh, pukul 8 lebih 5 menit. Nah, di sini kita mulai dari angka paling belakang, kemudian nanti menuju ke depan ya. 5 past 8, jam 8 lewat 5 menit. Kemudian pukul 9 lewat 15 menit. Istilahnya kalau 15 menit yang sudah saya jelaskan yaitu a quarter. Jadi di sini kita mengucapkannya dari belakang dulu ya. A quarter past 9, jam 9 lewat 15 menit. Kemudian contoh yang ketiga, 30 menit. Istilah yang sudah kita pelajari yaitu a half. Nah, di sini jam 10 lewat 30 menit, maka kita ucapkan a half past 10, jam 10 lewat 30 menit. Istilah yang kedua yaitu menggunakan to. To ini digunakan untuk jam kurang. Di sini polanya yaitu menit ditambah dengan to ditambah dengan jam. Contohnya pukul 8:55. Di sini artinya sudah pukul 9 kurang 5 menit. Maka kita nyatakan dalam bahasa Inggris yaitu 5 to 9. Jam 9 kurang 5 menit. Kemudian yang kedua yaitu pukul 9:45. Artinya dia sudah mendekati pukul 10. Yaitu pukul 10 kurang 15 menit. Istilah 15 menit, a quarter ya, jangan lupa. Maka dapat kita nyatakan pukul
10 kurang 15 yaitu a quarter to 10. Jam 10 kurang 15 menit. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kita menggunakan atau bagaimana kita menyatakan jam dalam bahasa Inggris, coba kalian tonton video berikut ini mengenai telling the time. Dari penjelasan saya tadi dan dari video yang sudah kalian tonton, saya berharap kalian sudah mengerti bagaimana caranya menyatakan jam dalam bahasa Inggris dan bagaimana cara mengucapkannya. Maka untuk itu, di sini Bapak berikan beberapa soal latihan. Coba kamu kerjakan bagaimana kamu mengucapkan atau menyatakan jam berikut ini dalam bahasa Inggris. Dalam percakapan sehari-hari, kita juga sering menggunakan menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, ketika kita ingin bertanya mengenai waktu dalam bahasa Inggris, maka ini adalah caranya untuk bertanya kepada orang lain. Yang pertama bisa kamu gunakan yaitu what time is it? Artinya jam berapa ini? Yang kedua, do you know what time is it? Artinya kamu tahu jam berapa ini. Have you got the time? Artinya kamu tahu waktunya. Berikutnya, may I know what time is it? Bolehkah aku tahu jam berapa ini? Can you tell me what time is it? Bolehkah kamu mengatakan kepadaku jam berapa ini? Yang terakhir, tell me what time is it? Katakan padaku jam berapa sekarang. Nah, ini bisa kalian gunakan dalam menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. Berikut ini adalah cara untuk menyatakan waktu atau merespon ketika orang menanyakan waktu kepada kita dalam bahasa Inggris. The time is, sekarang pukul, ini tergantung situasi pukul berapa. Yang kedua, it's 8 o'clock, sekarang pukul 8 tepat. It's quarter past 9, saat ini pukul 9 lewat 15 menit. It's a half past 11, saat ini pukul 11 lewat 30 menit. It's 10 to 7, saat ini pukul 7 kurang 10 menit. Tiba kita pada kesimpulan pelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari, yaitu bagaimana kita menyatakan jam atau waktu dalam bahasa Inggris. Cara kita menyatakan jam dalam bahasa Inggris itu bisa menggunakan dengan cara dua style. Yang pertama adalah British style dengan menggunakan istilah half, kemudian bisa juga menggunakan quarter, kemudian ada istilah to, itu kurang, kemudian ada istilah past, seperti contoh berikut ini ya. Kemudian yang contoh style kedua yaitu American style, dia langsung mengucapkan angka dari depan ke belakang. Ini lebih gampang daripada British style, jadi kamu tinggal memilih mana yang bisa atau mana yang kamu sukai untuk menyatakan jam, British style atau American style. Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Bapak harap kalian bisa mengerti dan bisa menggunakannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai jumpa di materi kita berikutnya. Salam sehat. Bye.